Jangankan wajah pemuda itu yang ditutupi, bahkan Suanyu pun tak percaya. Bagaimana mungkin Ye Chen memiliki kultivasi kendo yang begitu mendalam? Bagaimana kau bisa begitu kuat dalam kendo? Pemuda itu melotot ke arah Ye Chen dan berkata. Ye Chen berkata dengan lemah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau ingin hidup, kau harus melakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, kau akan langsung menjadi orang mati. Darah di leher pemuda itu semakin parah. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, beberapa ragu untuk menatap Suan Yue, untuk membiarkannya meminta maaf kepada orang yang kekuatannya lebih rendah darinya, yang tidak diragukan lagi merupakan semacam penghinaan baginya. Namun, nyawanya sekarang ada di tubuh Ye Chen, dan dia tampaknya tidak punya pilihan. Nona Suanyu, aku benar-benar minta maaf. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Suanyu. Ye Chen berkata dengan dingin, apa yang kau rampas dari Suanyu? Pemuda itu mengeluarkan sebuah botol giok. Ye Chen meletakkan botol giok itu di tangannya dan berkata kepada Suanyu, apakah ini? Suanyu mengangguk. Ye Chen melemparkan botol giok itu ke Suanyu, lalu berkata kepada pemuda itu, keluarkan semua tas surga dan bumi milikmu. Pemuda itu melakukannya dengan jujur. Setelah mendapatkan tas surga dan bumi, Ye Chen menyingkirkan roh pedangnya dan sama sekali mengabaikan pemuda itu. Dia berbalik dan berjalan menuju Suanyu. Kamu bisa pergi. Ye Chen hanya berkata dengan dingin. Wajah pemuda itu muram dan dingin. Meskipun hatinya sangat tidak rela, dia tahu bagaimana cara maju dan mundur saat ini. Dia segera meninggalkan aula samping. Mengapa bulan datang kepadamu? Suanyu berkata, jika kamu bisa datang, aku tidak bisa datang. Terlalu berbahaya di sini. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri di sini. Ye Chen berkata. Suanyu tiba-tiba menatap Ye Chen. Ye Chen tertegun sejenak dan berkata dengan ragu, mengapa kamu menatapku seperti ini? Katakan yang sebenarnya, siapa kamu? Suanyu menatap lurus ke arah Ye Chen, seolah-olah ingin melihat Ye Chen. Ye Chen tersenyum kecut dan berkata, aku juga bisa menjadi siapa, aku adalah aku. Suanyu masih tidak mau menyerah. Dia ingin menerobos kaserole dan menanyakan kebenaran. Dia berkata, ada begitu banyak hal yang luar biasa pada dirimu. Tidakkah menurutmu itu aneh? Apakah kamu benar-benar pelupa, atau kamu pura-pura pelupa? Ye Chen tertegun sejenak. Sekarang Suanyu bahkan berpikir bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Tiba-tiba, dia merasa bersalah. Ye Chen menatap Suanyu dengan serius dan berkata, tidak peduli siapa aku, singkatnya, aku tidak akan menyakitimu dan tidak akan membahayakan Gunung Qingcheng. Jadi tidak apa-apa, mengapa kamu harus tahu hal-hal lain? Begitu, ekspresi Suanyu sedikit bingung, dia berbalik dan berjalan keluar. Ye Chen berkata, mau kemana? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kau lakukan dengan begitu jelas? Suanyu berkata seolah-olah dia marah. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah melihat Suanyu berjalan keluar dari aula samping, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dari aula samping. Saat ini, Suanyu telah menghilang. Bagi Ye Chen, Suanyu hanyalah seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Jika dia tidak bertemu Suanyu ketika dia datang ke negeri dongeng, dia tidak akan memiliki persimpangan dengan Suanyu. Terlebih lagi, rasa terima kasihnya kepada Suanyu telah sepenuhnya dihilangkan. Namun, jika dia melihat Suanyu dalam kesulitan, Ye Chen secara alami akan menyelamatkannya dan tidak pernah duduk diam dan mengabaikannya. Di suatu tempat di reruntuhan medan perang, Yin He berdiri di titik tertinggi reruntuhan, berdiri di belakangnya dengan hormat dua murid gerbang Tiansu. Yin He selalu menyukai perasaan merendahkan. Dia menatap kedua murid Tiansu dan berkata dengan suara rendah, jadi kalian berdua kehilangan Ye Chen. Kekuatan Ye Chen sangat kuat, dia menemukan kita, dan kita tidak bisa mengalahkannya bersama-sama. Mendengar kata-kata Yin He, murid berpakaian putih itu gemetar dan dengan cepat menjelaskan. Sangat kuat. Yin He mendengus dingin, apakah lantai ke-6 dari keabadian sejati benar-benar kuat? Aku tidak berpikir kalian berdua yang tidak berguna. Kakak seperguruan, Ye Chen memang sekte yang sangat jahat. Dia bahkan dapat memisahkan dua alat peraga dengan agresivitas yang kuat. Murid berjubah biru itu tahu bahwa Yin He akan marah dan segera berkata. Yin He benar-benar tertarik dengan berita itu. Dia menatap tajam ke arah murid berjubah biru itu dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah Ye Chen dibagi menjadi dua cabang yang agresif? Benar sekali, luar biasa. Jika dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Murid berpakaian putih itu segera mengangguk dan menghubungkan kegagalannya dengan pemisahan Ye Chen. Yin He mengerutkan kening, tampaknya sedang berpikir, atas cara Ye Chen seperti itu juga merasa sangat terkejut. Menarik sekali, sepertinya Ye Chen tidak sesederhana yang kukira. Yin He mencibir dalam hatinya, dapat dipisahkan menjadi dua tubuh yang terpisah, sepertinya ini pasti metode rahasia yang langka. Mata Yin He berbinar dengan perasaan hancur. Mengetahui bahwa Ye Chen memiliki cara seperti itu, Yin He tentu saja ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Selama Ye Chen terbunuh, semua cara Ye Chen akan menjadi miliknya. Baik murid berjubah putih maupun biru tidak berani berbicara dan menunggu perintah Yin He. Beritahu semua murid Tiansu yang datang ke sini untuk melihat sosok Ye Chen.
Jika dia menemukan sesuatu yang bagus, dia akan mencoba membuat masalah untuknya. Ketika aku sudah cukup bermain, kematiannya akan datang. Yin He mencibir. Ya, kakak senior. Baik murid yang berjubah putih maupun biru merasa lega dan pergi. Setelah meninggalkan kuil yang bobrok itu, Ye Chen berkeliaran tanpa tujuan di reruntuhan medan perang dan secara kebetulan bertemu angin di dekat puncak gunung yang rusak. Si Feng melihat Ye Chen, dan merasakan bahwa napas Ye Chen jelas lebih kuat. Dia sedikit terkejut. Kecepatan promosinya juga mengerikan. Kakak Ye, lama tidak bertemu. Angin tertawa haha dan maju untuk menyapa. Ye Chen berkata dengan ringan, kupikir medan perang ini mendengarnya. Tidak menyangka akan sekecil ini, hanya datang untuk bertemu denganmu. Ini takdir. Si Feng jelas menyadari rasa tidak enak dari kata-kata Ye Chen, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya dan berkata, Kakak Ye, bagaimana dengan esensi hewani dari orang-orang 9 li milikku hari itu? Tidak apa-apa, Ye Chen berkata dengan santai dengan wajah. Angin mendesis, kali ini aku secara khusus membawa 10 botol, semuanya diberikan kepada Kakak Ye jangan bersikap sopan padaku. Hati Ye Chen meledak dengan cibiran, diantar ke pintu, mengapa aku harus bersikap sopan? Ye Chen tidak ragu untuk mengambil 10 botol darah esensi binatang surgawi, tetapi ekspresinya masih sangat santai. Dia berkata, meskipun darah esensi binatang surgawi ini baik-baik saja, mereka tidak dapat membantu saya menerobos alam. Saya telah terjebak di lantai 6 Zenxian untuk waktu yang lama, tetapi saya belum menerobos. Mendengar kata-kata Ye Chen, dia segera mengerti apa yang dikatakan Ye Chen, dan bertanya, sudah berapa lama Ye berada dalam periode kemacetan? Seharusnya 10 hari. Si Feng benar-benar memiliki dorongan untuk melompat dan menunjuk hidung Ye Chen. 10 hari adalah waktu yang lama. Periode kemacetan orang lain setidaknya beberapa bulan, Anda menghitung 10 hari wall. Kemacetan macam apa itu? Tetapi angin tidak berani berbicara seperti ini, itu bukan Ye Chen yang benar-benar tersinggung. Terlebih lagi, si Feng juga tahu bahwa Ye Chen meminta keuntungan darinya. Jika dia tidak dapat mendengar ini, lebih baik dia kembali ke perut ibunya dan membuatnya lagi. Angin dengan cepat mengeluarkan pil dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, saya punya pil darah merah di sini, yang bagus untuk menembus kemacetan. Ye Chen menatap pil itu dengan cahaya darah, sambil berkata maaf, dia menurunkan pil itu, mendesis sakit hati di hati angin, yang dia simpan untuk digunakan sendiri. Dia telah terjebak di lantai 9 Zenxian untuk waktu yang lama, dan tidak ada tanda-tanda terobosan. Meskipun dia tidak membutuhkannya sekarang, dia pasti akan dapat menggunakannya ketika dia ingin menerobos suatu hari nanti. Sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikeluarkan, hanya pil darah merah ini. Demi keluarganya, dia hanya bisa mengorbankan kepentingannya sendiri untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia akan mendapatkan lebih dari pil darah merah. Saudara Ye benar-benar orang asing. Kita semua adalah teman. Tentu saja, kita ingin saling membantu, kata He Feng sambil tersenyum. Ye Chen menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Si Feng, kamu adalah kakak yang baik. Aku ingat kebaikan ini. Ye Chen secara alami tahu apa yang ingin didengarnya di dalam hatinya, jadi dia memberinya Cheng Ruo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan hal-hal baik darinya? Benar saja, desisan angin mendengar kata-kata Ye Chen, hatinya lebih stabil, dan wajahnya terbuka dengan tawa. Kakak Ye mengatakan itu adalah saudara, dan memang seharusnya begitu. Angin mengatakan kesopanan simbolis. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kamu berkata begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Angin tertegun sejenak, dan sudut mulutnya ditarik keluar beberapa kali. Dia tidak tahu apakah kata-kata Ye Chen hanya bercanda atau serius. Kakak Ye benar-benar lelucon. Chi Feng hanya bisa tersenyum canggung, yang dapat dianggap sebagai tanggapan tentatif terhadap Ye Chen. Ye Chen tertawa dan tidak menjawab, yang membuat Si Feng masih tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Ye Chen. Kakak Si Feng, hal-hal baik apa yang bisa kamu dapatkan di medan perang ini? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Angin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Tetapi ku dengar Leng Qiuhan dari Gunung Qingcheng memperoleh pedang yang bagus. Dia bertarung dengan Jin Wuye dan Yu Jianxin. Dengan pedang itu, dia berhasil memukul mundur serangan gabungan Jin Wuye dan Yu Jianxin. Ketika Chi Feng mengatakan ini, dia melihat ke arah Ye Chen dan ingin melihat seperti apa ekspresi Ye Chen. Ye Chen berkata, sepertinya pedang ini adalah harta karun yang bagus. Jika saudara Ye menyukainya, aku akan mengambilnya untuknya. Angin mendesis segera berkata tanpa ragu-ragu. Ye Chen melirik Feng Xiao, dan pikiran sekecil apapun tentangnya tentu saja tidak dapat lepas dari mata Ye Chen. Aku tidak dapat melihat harta karun seperti itu. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat merampoknya sendiri. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan namaku. Kata-kata Ye Chen sedikit dingin. Aku tidak memiliki maksud seperti itu, saudara Ye, jangan salah paham, katanya. Baiklah, aku tahu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Ye Chen mengubah nadanya lagi. Mencibir suasana hati Ye Chen yang murung, semakin tidak dapat menyentuh Ye Chen. Ketika aku pikir aku tahu pikiran Ye Chen, dia menemukan bahwa itu tidak benar. Ketika dia pikir itu tidak mungkin dilakukan, Ye Chen menunjukkannya dengan sangat mudah untuk ditebak.
Orang ini telah mempermainkanku. Mengendus angin dengan sedikit keraguan pada Ye Chen, hatinya juga tiba-tiba juga tidak dapat memperhatikan. Saudara Ye, itu adalah takdir bahwa kita bertemu di medan perang yang besar ini. Lebih baik pergi bersama kita, atau memiliki referensi satu sama lain. Mencibir angin di jantung gerakan. Bahkan jika aku pergi bersamamu, aku selalu suka pergi sendiri, jadi aku akan pergi ke gerbangku, kamu telah melewati jembatan kayu tunggalmu. Ye Chen tersenyum, lalu mengabaikan angin cemoohan sepenuhnya, dan berjalan di depan. Mencibir melihat bayangan kepergian Ye Chen, dan ada bau di hatinya, dan sedikit sinis melintas di matanya, berkata, jika kamu berani bermain denganku, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari medan perang ini. Mulut Ye Chen menggantung senyum, hati diam-diam lucu, mencibir angin idiot ini, tetapi juga benar-benar menyerahkan darah merah dan pil seperti itu diambil. Meskipun tidak disempurnakan oleh Sekte Danyang, efeknya juga jelas. Jika digunakan lagi di puncak lapisan ke-9 keabadian sejati, itu dapat menembus alam surga dan abadi. Angin mendesis sudah menjadi lapisan ke-9 keabadian sejati. Itu akan segera membutuhkan pil darah merah ini, tetapi itu memberikannya kepada dirinya sendiri. Entah dia benar-benar bodoh atau dia harus mengikat dirinya dengan darah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Hanya saja Ye Chen akan mengecewakan mereka dan ingin mendapatkan keuntungan darinya, tidak ada harapan. Dalam sekejap, Ye Chen telah berada di medan perang selama 3 hari. Tidak ada penemuan khusus dalam 3 hari ini. Namun, Ye Chen telah bertemu dengan murid-murid gerbang virtual selama beberapa hari. Selain itu, napas orang-orang itu telah menghantui di dekatnya. Ye Chen tidak peduli, karena mereka suka mengikuti, maka ikutilah. Ledakan, di suatu tempat di lokasi medan perang, suara keras tiba-tiba datang, debu beterbangan, sepotong reruntuhan hampir meledak, dan puing-puing berceceran. Kemudian, beberapa teriakan datang, dan ada warna darah di debu. Raungan binatang buas datang, bumi bergetar, dan retakan besar pecah, seakan-akan seekor binatang buas yang telah tertidur bertahun-tahun lamanya, terbangun. Debu-debu itu berangsur-angsur menghilang, seekor binatang besar dengan bentuk unicorn muncul. Mata binatang itu bersinar biru muda, tetapi cahayanya redup dan redup. Ada juga beberapa anak muda yang melihat binatang itu muncul, semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Baru saja, mereka hanya melihat satu cakar raksasa dan memotretnya. Mereka menyaksikan 2 rekan mereka ditampar menjadi 2 kabut darah oleh cakar itu, dan mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Monster apa ini? Salah satu anak muda itu terkejut. Kelihatannya seperti unicorn. Kirin, raungan, beberapa anak muda masih panik, dan binatang itu meraung lagi, dan suaranya memekakkan telinga, dan gendang telinga hampir pecah. Secara acak, tubuh binatang itu melompat ke arah beberapa anak muda. Kecepatan itu, seperti kilat, hanya sekejap mata, segera muncul di depan beberapa anak muda. Puff! Binatang itu menemukan cakar dan memotret seorang pemuda. Pemuda itu tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meledakkan kepalanya, lalu tubuhnya meledak dan terbelah. 2 pemuda yang tersisa bereaksi, keduanya mundur dengan cepat dan kemudian melarikan diri secara terpisah. Binatang buas itu meraung dan mengejar salah satu dari mereka. Binatang itu lebih cepat dari pemuda itu. Dia mengejarnya dalam sekejap. Dia melompat ke atas tubuhnya. Pemuda itu diinjak-injak di tanah oleh cakar raksasa binatang buas itu, dan dadanya menjadi pantai lumpur. Kemudian binatang buas itu berbalik dan mengejar pemuda terakhir, tampaknya tidak membiarkan siapapun pergi. Di mana monster-monster itu? Tidak jauh dari sana, seorang pemuda melihat binatang buas itu membunuh dengan gila-gilaan, wajahnya berubah drastis. Pemuda itu, mengenakan gerbang Tiansu, tampak tampan dan anggun, dan posturnya melayang. Sekilas, dialah yang memiliki kedudukan luar biasa di antara para murid Tiansu. Orang ini, bernama Xiao Han, berada di peringkat kedua setelah Yin He di antara para murid Tiansu. Dia adalah murid Xing Yun yang bangga, penatua hukum pidana, dan gaya kerjanya seperti Xing Yun. Selain itu, Xiao Han juga diberi hak sebagai petugas penegak hukum. Di antara murid-murid Tiansu, hanya ada sedikit orang yang tidak takut padanya kecuali Yin He dan Mo Tiansu. Jika Xiao Han menangkap sesuatu yang melanggar aturan gerbang, tidak akan pernah ada pilih kasih atau pilih kasih. Itu sepenuhnya masalah kemauan sendiri terhadap aturan. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang lebih suka ditegur oleh Yin Hexun daripada jatuh ke tangan Xiao Han. Bahkan jika mereka tidak bisa mati, mereka akan menguliti selapis kulit. Xiao Han menyaksikan binatang buas itu menginjak-injak pemuda terakhir menjadi tumpukan daging dan lumpur, dan matanya tenggelam. Kekuatan binatang buas raksasa itu mengerikan. Jika dia bertarung langsung dengan binatang buas itu, dia pikir dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia bertanya-tanya mengapa binatang buas yang begitu ganas muncul di sini. Namun, tampaknya gerakan di sini terlalu besar, dan ada beberapa sosok di sekitar. Begitu orang-orang ini muncul, mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka semua memikirkan pertanyaan yang sama. Mengapa ada binatang buas seperti unicorn? Apakah ini selamat dari keruntuhan besar?
Tampaknya mustahil. Meskipun monster itu kuat, tidakkah itu begitu mengerikan? Tidak mungkin untuk bertahan selama ini. Orang ini sudah mati, dan sekarang hanya dengan sedikit kemauan dia bisa hidup. Mo Tianzu muncul di depan Xiao Han. Meskipun nadanya tenang, dia masih tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Mengandalkan sedikit kemauan, dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tampaknya orang ini pasti sangat sulit dalam hidupnya. Xiao Han melirik jalan Mo Tianzu. Mo Tianzu berkata, orang ini tampaknya telah keluar dari bawah tanah. Mungkin ada sesuatu di bawah tanah yang dijaganya, dan itu juga alasan keberadaan kemauan ini. Xiao Han juga setuju dengan kesimpulan Mo Tianzu, dengan berkata, tetapi orang ini kuat. Sepertinya tidak ada di antara kita yang bisa menjadi lawannya. Sulit untuk dihadapi. Mo Tianzu terdiam. Wus. Tiba-tiba, cahaya pedang meraung dari kejauhan dan langsung membunuh binatang itu. Binatang itu meraung dan tidak menghindar sama sekali. Membiarkan pedang itu datang. Cahaya pedang itu membelah tubuhnya. Ada percikan api yang memercik. Tidak ada bekas yang tertinggal di sisik yang keras itu. Semua orang terkejut bahwa binatang itu bertahan dari teror, tetapi juga melihat ke arah pedang itu terbang. Yin He mengerutkan kening dan tampak terkejut. Pandangan ini juga melintas, dan kemudian Yin He mengeluarkan kekuatan abadi, memperlihatkan alam abadi, dan kemudian menebas binatang itu dengan pedang. Binatang itu meraung, tetapi tetap tidak menghindar, membawa pedang Yin He. Tubuh binatang raksasa itu memercikkan api kemana-mana, sisik-sisik di atasnya memancarkan cahaya dingin, tanpa kerusakan apapun. Sungguh mengerikan bahwa bahkan saudara seperguruan yang lebih tua tidak dapat menembus pertahanan orang ini. Xiao Han terkejut. Binatang buas itu tampaknya marah, cahaya biru muda dari mata menatap Yin He, dan kemudian raungan, langsung bergegas ke Yin He. Yin He mendengus, tidak takut untuk bertemu. Tubuh Yin He penuh dengan cahaya, napas yang kuat dilepaskan, menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dalam sekejap, satu orang dan satu binatang buas bertabrakan bersama, dan riak-beriak. Tubuh Yin He mundur, dan wajahnya tampak terkejut. Sebelum dia sadar kembali, binatang buas itu bergegas maju lagi, tak terhentikan. Melihat ini, Yin He tidak berani bertabrakan dengan binatang buas itu dan mulai menghindar. Pada saat ini, sesosok dengan cepat mendekati tempat binatang buas raksasa itu muncul. Yin He Yuguang melihat pemandangan ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah. Ye Chen, beraninya kau. Yin He meraung sambil berputar-putar bersama binatang buas itu. Ye Chen tidak mempedulikan Yin He, dan tubuhnya langsung menghilang. Semua orang tampak konyol, dan reaksi acak itu tampaknya telah terjadi. Banyak orang memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas ke tempat binatang buas raksasa itu muncul. Ada sebuah lubang besar di gua itu, yang bukannya tanpa dasar, tetapi banyak orang telah melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Yin He sangat marah sehingga wajahnya membiru. Dia menjadi gaun pengantin orang lain. Dia sangat marah. Dia meraung ke langit dan segera berbalik dan pergi, mencoba menyingkirkan binatang buas itu. Tetapi binatang buas itu tidak mengejar, tetapi menuju ke lubang itu. Pada saat ini, mereka yang hendak memasuki gua itu terkejut melihat binatang buas raksasa itu kembali. Mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tidak memasuki gua itu langsung dipukuli menjadi segumpal daging dan lumpur oleh binatang buas raksasa itu. Binatang buas itu meraung di mulut gua, dan kemudian masuk ke dalam gua. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh dari dalam lubang. Yin He melihat binatang buas itu memasuki gua, dan senyum ganas muncul di wajahnya yang marah. Ye Chen, kali ini kau masih bisa keluar hidup-hidup. Yin He sangat jelas tentang kekuatan binatang buas raksasa itu, bahkan jika dia bukan lawan, Ye Chen Ruo pasti akan mati, tidak ada kesempatan untuk hidup. Ah, ada beberapa teriakan yang datang dari pintu masuk gua. Orang-orang di luar gua ketakutan dan memberi selamat karena mereka tidak punya keinginan untuk memasuki gua. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Di dalam mulut gua, terdengar banyak teriakan, dan semua orang di luar gua sangat ketakutan, dan mereka juga diam-diam senang. Ye Chen adalah orang pertama yang bergegas masuk ke dalam gua. Dia sangat yakin bahwa pasti ada sesuatu di dalam gua. Kalau tidak, bagaimana mungkin binatang raksasa kuno itu masih memiliki keinginan seperti itu setelah mati? Menurut pengalamannya dalam mencari harta karun di medan perang kuno selama bertahun-tahun, raksasa kuno ini pasti menjaga sesuatu. Oleh karena itu, setelah Ye Chen melihat situasi seperti itu, dia bergegas masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Untuk dapat melindungi binatang sekuat itu, hal-hal di dalam gua benar-benar luar biasa. Setelah Ye Chen memasuki gua, kekuatan jiwa segera menyebar. Setelah memasuki gua, dia segera sampai di gerbang utama istana bawah tanah. Gerbang istana bawah tanah terbuka, dan Ye Chen langsung menerobos masuk. Kekuatan jiwa menyapu istana bawah tanah dengan cepat. Dia perlu menemukan harta karun di dalamnya secepat mungkin. Kalau tidak, setelah menunggu lebih banyak orang, peluang untuk mendapatkan harta karun itu tidak akan begitu besar. Tidak lama setelah Ye Chen memasuki istana bawah tanah, banyak orang mengikutinya, lalu terdengar teriakan. Orang itu turun begitu cepat. Ye Chen terkejut. Ia segera menambah kecepatan, istana bawah tanah itu benar-benar agak besar, ia terus masuk lebih dalam, dan akhirnya sampai di sebuah aula.
Di singgasana aula ini, ada mayat yang telah berubah menjadi tulang putih. Meskipun hanya ada tulang putih yang tersisa, postur duduknya masih sangat mendominasi. Ye Chen tidak ragu untuk bergegas ke depan mayat itu, dengan hati-hati memeriksa mayat di sekitarnya, apakah ada harta karun. Benar saja, ada kotak kayu yang penuh dengan debu di mayat itu. Ye Chen segera mengambil kotak kayu itu dan membukanya untuk melihat bahwa itu adalah pil emas. Ye Chen sangat gembira, dan benar saja, ada sesuatu yang bagus. Ia dengan cepat mengumpulkan pil-pil itu dan terus mencari mayat itu dengan cepat. Selain itu, tidak ada mayat di dalam tas. Setelah mencari mayat itu, Ye Chen meninggalkan aula dengan cepat. Pada saat Ye Chen pergi, binatang buas itu bergegas masuk ke aula dan mengeluarkan raungan. Namun setelah melihat mayat itu, suara gemuruh itu tiba-tiba berhenti, dan suara erangan pun terdengar, yang jelas tidak berani menyinggung martabat mayat itu. Ye Chen tidak berniat pergi seperti ini, dia mencari di istana bawah tanah sejenak dan menemukan gerbang batu yang setengah terbuka, di mana ada roh yang mengalir. Setelah Ye Chen bergegas ke gerbang batu itu, gerbang itu dipenuhi dengan batu-batu abadi, dan semuanya adalah batu-batu abadi yang besar, yang masing-masing mengandung ki abadi yang kaya. Ye Chen sangat gembira, dan para dewa serta langit dan bumi dikorbankan di dalam tas, dan batu-batu abadi di dalamnya tersapu bersih. Setidaknya ada 100.000 batu abadi. Ye Chen mengambil batu peri, segera bergegas keluar dari gerbang batu, pada saat ini, dan binatang buas itu menyentuh yang positif. Raungan, binatang buas itu meraung, dan suaranya sangat marah. Ye Chen mengubah wajahnya dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia menjalankan hukum waktu dan ruang, dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Kilatan menghilang, binatang buas itu mengejar dengan erat, dan sosok Ye Chen seperti hantu di istana bawah tanah, dengan cepat menuju gerbang istana bawah tanah. Sepanjang jalan, dia melihat banyak tubuh yang telah dipukuli hingga berkeping-keping, dan hatinya terasa dingin. Binatang raksasa ini benar-benar mengerikan. Bahkan yang abadi jelas bukan lawan. Untungnya, sekarang tidak memiliki kecerdasan, hanya sedikit kemauan, jika tidak, akan lebih sulit untuk dihadapi. Ye Chen bergegas keluar dari istana bawah tanah dengan cepat dan bergegas keluar gua. Binatang raksasa itu mengikutinya dari dekat dan menolak untuk menyerah. Cakar-cakar besar itu terus-menerus memukul Ye Chen. Ye Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan kecuali menghindar. Sekali dia melawan, dia akan terbunuh atau terluka. Namun, meskipun dia melawan, sulit untuk menghindarinya sepenuhnya. Ye Chen merasa sangat tidak enak hanya karena gempa susulan itu. Jika bukan karena perlindungan tubuh dari tubuh Zhou Xuanjin dan diagram Taiji Bagua, bahkan gelombang susulan ini dapat mengejutkannya hingga mati. Dari waktu ke waktu, orang-orang di gua mendengar raungan binatang raksasa itu, diikuti oleh goncangan bumi. Tampaknya ada pertempuran yang mengerikan. Wus! Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari gua, berubah menjadi bayangan seperti hantu, dan langsung menuju Yin He. Bang! Di pagi hari, batu besar itu bergegas ke tanah dan meledak. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Karena Yin He ingin menghadapinya, sekarang dia akan melemparkan masalah ini ke Yin He. Ye Chen berbalik dan menyerang binatang itu. Meskipun pukulan ini tidak dapat menimbulkan ancaman bagi binatang buas itu, namun dapat membuat binatang buas itu marah, membuat binatang buas itu merasakan serangan itu, dan keinginannya menghasilkan ide untuk membunuh. Dalam sekejap mata, Ye Chen telah sampai di depan wajah Yin He, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak seperguruan, bantu aku menahannya." Wajah Yin He muram. Begitu kata-kata Ye Chen selesai, tubuhnya sudah berada di belakangnya. Namun, binatang buas raksasa itu berlari lurus ke arahnya. Wajah Yin He membiru karena marah. Dia tidak berani bertabrakan dengan binatang buas itu. Dia hanya bisa menghindar. Binatang buas raksasa itu menjadikan Yin He sebagai target, dan cakar besar di kedalaman menepuk Yin He di masa lalu. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimutinya, dan ruang itu bergetar. Tubuh Yin He terguncang mundur oleh gempa susulan, lalu mundur lagi oleh gelombang susulan, jauh dari jangkauan serangan binatang buas itu. Ye Chen, menyebalkan. Yin He menggertakkan giginya dan ingin menghancurkan Ye Chen. Ye Chen menghindari kejaran binatang buas itu, dan tiba di sebuah gunung di kejauhan, di mana ada Ye Chen yang menunggu. Ini adalah Ye Chen yang sebenarnya. Satu-satunya yang memasuki gua tadi adalah Ye Chen. Kalau tidak, di mana tubuh asli Ye Chen berani masuk dengan gegabah? Jika terjadi bahaya yang tak tertahankan, bukankah semuanya sudah berakhir? Setelah memberi Ye Chen semua barang yang dimilikinya, dia berbalik ke arah gua. Apa yang terjadi tadi hanya antara lampu listrik dan batu api, dan semua orang masih dalam lingkaran, dan binatang buas raksasa itu mengejar Yin He. "Kakak senior, aku datang untuk membantumu." Ye Chen bergegas datang, sepasang mata menatap kematian seolah kembali, langsung bergegas ke binatang buas raksasa itu. Ketika binatang buas itu melihat Ye Chen muncul, dia bahkan lebih marah. Dia meraung ke langit dan menepuk dengan satu kaki. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan dia mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk bertabrakan dengan binatang buas itu. Bang, aku mati. Tubuh Ye Chen tiba-tiba hancur berkeping-keping. Semua orang di ruangan itu tampak bodoh. Apa yang terjadi? Wajah Yin He benar-benar hijau.
Ye Chen sedang mempermainkannya. Dia jelas bukan Ye Chen yang asli tadi. Ye Chen yang asli akan datang untuk memukul batu dengan telur. Kuncinya adalah ketika dia akhirnya mati, dia bahkan mengatakan hal seperti itu. Bukankah itu semacam lelucon? Ye Chen, tunggu aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di mata Yin He, ide membunuh bergulir, dan hatinya marah. Jika Ye Chen muncul di depan matanya, dia akan mengabaikan tindakan itu bersama-sama. Tetapi Mo Tianzu dan Xiao Han bingung. Apakah Ye Chen mati? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Chen menjadi orang bodoh seperti itu? Keduanya saling memandang, tetapi keduanya bingung. Orang-orang tahu bahwa tidak ada drama yang perlu diperhatikan di lubang ini, jadi mereka harus mengungsi. Kalau tidak, jika mereka tertangkap oleh binatang raksasa ini, mereka pasti harus bunuh diri. Setelah beberapa kali menghindar, Ye Chen benar-benar menjauh dari pintu masuk gua dan tiba di ngarai yang jaraknya ratusan mil. Dia bersembunyi di bagian terdalam ngarai dan menyembunyikan napasnya. Ye Chen membuka kotak kayu yang baru saja dia dapatkan, dan ramuan emas bersinar di dalamnya. Begitu dia melihatnya, itu pasti pil yang luar biasa. Kelihatannya seperti ini, sangat mirip dengan ramuan emas 9 lubang. Apakah ini ramuan emas 9 lubang? Ye Chen sedikit terkejut. Ramuan emas 9 lubang ini adalah hal yang baik, tetapi secara khusus digunakan untuk budidaya. Di depan 9 lubang ramuan emas, pil darah merah sangat biasa. Ketika Ye Chen sangat gembira, dia mengeluarkan kantong surga dan bumi yang telah dia dapatkan dan membukanya. Tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi ada pedang pendek. Pedang pendek itu seukuran belati, dan larasnya sederhana dan tak tertandingi. Itu terlihat sangat tidak menarik. Ye Chen bukan orang bodoh. Jika belati ini adalah senjata biasa, apakah orang kuat yang hilang akan dimasukkan ke dalam kantong surga dan bumi? Ye Chen memegang belati di tangannya, dan kemudian menggunakan Xianli untuk mendesaknya menggerakkannya. Di bawah infus Xianli, belati itu sedikit bergetar, dan ada semburan cahaya putih di atasnya. Selanjutnya, lapisan bubuk yang sangat halus jatuh dari atas belati, dan kemudian cahaya pada belati itu menjadi lebih menyilaukan. Ye Chen mendesak belati itu untuk bergegas menuju dinding batu di seberangnya. Bang, belati itu bertabrakan dengan dinding batu, dan sebuah lubang yang sangat dalam muncul di dinding batu. Mata Ye Chen menjadi cerah. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada gerakan besar di dinding batu, Ye Chen dapat melihat dengan jelas bahwa pedang pendek itu sangat tajam. Tidak akan ada gerakan besar saat menyerang, tetapi kekuatannya cukup bagus. Jika belati ini digunakan untuk serangan diam-diam, itu akan bagus. Ye Chen melihat belati itu dan berkata pada dirinya sendiri. Dalam pagi yang singkat, dua kata pedang muncul di benaknya. Apakah itu nama belati itu? Prajurit yang patah. Hati Ye Chen sedikit terkejut, nama yang bagus dan sombong, prajurit yang patah. Apakah kamu bermaksud menghancurkan semua senjata? Dengan nama seperti itu, Ye Chen tampaknya telah meremehkan kekuatan belati itu. Akan sangat mengerikan jika dapat menghancurkan semua senjata seperti nama ini. Tentu saja, ini berarti bahwa senjata di bawah alam tertentu lebih rendah dari mereka. Dengan prajurit yang patah ini di tangannya, Ye Chen memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan diri di dalam hatinya. Bahkan jika dia bertemu musuh yang kuat, dia juga dapat membuat masalah besar bagi lawannya dengan memanfaatkan keterkejutannya. Sekarang setelah kita memiliki ramuan emas 9 lubang dan pil darah merah, saatnya untuk meningkatkan kekuatan kita. Ye Chen bersemangat, juga mempertimbangkan masalah kekuatannya sendiri. Jika alam tidak dapat ditingkatkan dan kekuatannya tidak cukup kuat, bahkan jika ada banyak cara, di depan kekuatan absolut, itu terlalu kecil. Sekarang setelah Anda mendapatkan ramuan emas 9 lubang, pil darah merah tidak begitu berharga. Akan lebih baik menggunakannya untuk menerobos ke lantai 7 keabadian sejati. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki begitu banyak batu abadi, yang masing-masing diperkirakan 2 atau 3 kali lipat dari batu abadi biasa. Dia memiliki cukup sumber daya untuk membuat terobosan. Ye Chen duduk di atas batu besar dengan lutut bersilang dan menjalankan klasik Tiansu. Meskipun Tiansu Jing relatif sederhana, itu masih memiliki efek yang baik di alam keabadian sejati. Kemudian, Ye Chen memurnikan ribuan batu abadi menjadi cairan abadi, dengan cepat menyerap sejumlah besar cairan abadi, dan ki abadi di tubuhnya melonjak. Ye Chen mengeluarkan pil darah merah dan meminumnya. Kekuatan obat dari pil darah merah menyebar ke seluruh tubuh, dan kekuatan dahsyat meledak ke dalamnya, seperti gelombang besar, dan menuju ke ladang ramuan Ye Chen. Inilah peran pil darah merah, tidak peduli seberapa kuat hambatan Anda, tidak peduli berapa lama periode hambatan Anda, minumlah pil ini, Anda dapat menerobos semua rintangan, mematahkan belenggu. Kekuatan dahsyat pil darah merah menghantam ke bawah, dan Tian Ye Chen tampaknya telah mengalir deras, dan kemudian semuanya menjadi begitu alami. Merasakan peningkatan napas, Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, pil darah merah seperti itu, benar-benar ingin memiliki lebih banyak lagi. Meskipun pil darah merah bukanlah pil yang sangat bagus, tetapi untuk alam abadi sejati, efeknya sangat bagus. Menerobos 7 lapisan abadi sejati, kekuatan batin Ye Chen semakin mencukupi. Hanya dengan kekuatan yang kuat, dia tidak akan takut pada apapun.
Mari kita tunggu sampai aku benar-benar mengalami krisis. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan keluar dari ngarai. Yin He merasa sangat malu saat diperankan oleh Ye Chen. Awalnya, dia ingin memerankan Ye Chen, tetapi dia tidak menyangka akan diejek oleh Ye Chen. Kontras yang begitu besar membuatnya tak tertahankan. Dia telah mengeluarkan perintah di antara banyak murid bahwa Ye Chen harus ditemukan. Siapapun yang menemukan Ye Chen akan diberi hadiah yang melimpah. Faktanya, banyak murid Yin Chen yang belum menemukan apapun di medan perang, dan para murid yang mulai mencari benda-benda yang hilang di medan perang belum diberi hadiah. Sepertinya Ye Chen telah menyinggung kakak seperguruan. Xiao Han dan Mo Tianzu muncul di reruntuhan. Xiao Han mendapat kabar bahwa Yin He sedang mencari Ye Chen, dan tersenyum tipis. Mo Tianzu berkata, meskipun tidak tersinggung, kakak seperguruan tidak akan melepaskan Ye Chen begitu saja. Ini adalah pertarungan antara naga dan harimau. Kita tinggal lihat hasilnya saja. Petik 2. Menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini? Xiao Han berkata, siapapun yang menang, dia pasti akan memantapkan posisinya di gerbang Tianzu dan menjadi pemimpin masa depan gerbang Tianzu. Mo Tianzu berkata dengan tenang. Xiao Han menatap Mo Tianzu dan berkata dengan senyum penuh arti, mungkinkah tidak ada orang lain yang bisa menjadi pemimpin gerbang Tianzu selain mereka? Mo Tianzu sangat terkejut melihat Xiao Han, wajahnya sedikit berubah. Pada hari-hari biasa, Xiao Han, selain penegakan hukum yang ketat, tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan gerbang Tianzu apapun, dan tidak ada momentum untuk menggantikan Yin He. Tapi apa maksudnya dengan itu? Apakah Anda ingin menjadi murid sekte Tianzu, tetapi bahkan setelah Yin He jatuh, Ye Chen masih mengejarnya? Dengan cara ini, Xiao Han tidak dapat menjadi pemimpin sekte Tianzu di masa depan. Ye Chen lebih mungkin menjadi pemimpin. Kecuali Ye Chen dan Yin He semuanya menjadi abu dalam perjuangan ini, jika tidak, Xiao Han tidak memiliki kesempatan. Memikirkan hal ini, Mo Tianzu tampak lebih terkejut. Xiao Han menatap ekspresi terkejut Mo Tianzu, juga hanya menunjukkan senyum misterius. Saat ini, dia tidak ingin menanggapi masalah Tianzu, yang tidak ingin dia dengar. Tujuannya bukan hanya menjadi penguasa gerbang Tianzu, tetapi juga kultivasi abadi. Setelah Ye Chen keluar dari ngarai, dia menahan napasnya di lantai 6 Zhenxian, yang merupakan cara untuk melindungi hidupnya. Jika dia menunjukkan level 7 Zhenxian, maka dia pasti lantai 8 dan 9 Zhenxian. Ye Chen pasti akan menghadapi lantai 8 Zhenxian, tetapi sulit untuk menghadapi lantai 9 Zhenxian. Jika napasnya dikendalikan di lantai 6 Zhenxian, maka lawan yang dihadapinya adalah lantai 8 Zhenxian, dan lantai 9 Zhenxian akan meremehkan tembakan. Tidak ada yang salah dengan ide Ye Chen, tetapi dia mengabaikan kemarahan Yin He. Sekarang di gerbang Tianzu, apakah itu lantai 6 Zhenxian atau lantai 9 Zhenxian, mereka mencari keberadaannya. Tidak lama setelah Ye Chen melangkah keluar dari ngarai, dia tiba di puncak gunung, di mana ada banyak bangunan runtuh dan istana berskala besar. Jelas bahwa ini adalah gerbang leluhur. Dilihat dari ukuran reruntuhan, ukuran gerbang klan tidak kecil. Di tempat-tempat seperti Tiananfu, harusnya mirip dengan gerbang Tianzu, bahkan mungkin lebih kuat. Begitu Ye Chen datang ke sini, dia bertemu dengan dua orang murid sekte Tianzu. Keduanya terkejut melihat Ye Chen, dan raut wajah mereka sedikit berubah. Ye Chen melihat ekspresi mereka, alisnya sedikit terangkat, lalu kedua matanya saling menatap, lalu dengan cepat pergi dari sini. Ye Chen merasa aneh, dan ada firasat kuat di hatinya bahwa sesuatu akan terjadi. Tubuh Ye Chen berkelebat, menyembunyikan napasnya, lalu berkata, sampaikan pesan itu kepada kakak seperguruan. Kita akan mendapatkan keberuntungan sekarang. Salah satu murid berkata dengan gembira. Murid lainnya segera membuat segel dengan kedua tangannya, lalu menggunakan metode penyampaian informasi antar murid sekte Tianzu untuk memberitahu Yin He Ye Chen tentang berita itu. Kami mengawasinya dan tidak pernah membiarkannya lepas dari pengawasan kami. Murid yang baru saja menyampaikan pesan itu mencibir. Namun, mereka sudah pergi. Di mana orang itu? Keduanya melihat sekeliling. Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, suara Ye Chen terdengar, yang mengubah wajah kedua murid itu. Kemudian, Ye Chen muncul di hadapan mereka, wajahnya dingin, yang membuat kedua murid itu menggigil. Kenapa kau? Kenapa aku di sini? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya perayaan denganmu, tetapi kau telah membantu Yin He untuk membunuhku berulang kali. Tidak ada perasaan keluarga yang sama. Itu benar-benar mengerikan. Jika kau melawan kakak seperguruan, kau tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku melawannya, sepertinya dia telah memperlakukanku sebagai musuh sejak aku datang ke gerbang Tianzu. Ye Chen mencibir dan berkata, He Yin He sangat berpikiran sempit dan picik. Apakah kau percaya padanya? Itu konyol. Kedua murid itu tampak jelek. Di mata mereka, siapa yang berani mengomentari Yin He seperti ini benar-benar bingung. Aku menyarankanmu untuk mengambil inisiatif untuk berlutut bersama kakak seperguruan dan mengakui kesalahanmu. Mungkin masih ada cara untuk hidup. Jika tidak, kakak seperguruan benar-benar marah dan tidak ada yang bisa melindungimu. Siapa yang perlu aku lindungi? Ye Chen berkata dengan suara dingin, kamu beritahu Yin He nanti bahwa Ye Chen tidak ingin bertarung dengannya. Namun,
Jika dia ingin bertarung, aku akan menemaninya sampai akhir, dan akhirnya dia akan menyesalinya. Dengan itu, tubuh Ye Chen berubah menjadi bayangan. Pupil kedua murid itu menyusut. Sebelum mereka bisa pulih, tubuh mereka terbang terbalik dan batuk seteguk darah. Ini pelajaran untukmu. Tunggu saja Yin He datang dan menyampaikan kata-kataku padanya. Ye Chen mendengus, berbalik dan pergi. Kedua murid itu pucat pasi. Meskipun serangan Ye Chen tidak bisa membunuh mereka, hal ini juga membuat mereka tidak dapat bangun dalam waktu singkat. Setelah Ye Chen pergi sebentar, sosok Yin He muncul di tempat kedua murid itu mengirim sinyal. Melihat kedua murid itu tergeletak di tanah dan terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Yin He bertanya. Ketika mereka melihat Yin He datang, mereka berdua terkejut. Melihat Yin He marah, mereka takut. Salah satu dari mereka berkata, Ye Chen yang melakukannya. Dia juga mengatakan bahwa saudara seperguruan itu bukan lawannya. Dia akan membuatnya menyesal. Suara yang keras sekali. Yin He sangat marah ketika mendengar ucapan itu. Kedua murid itu saling memandang dengan tatapan licik di mata mereka dan berkata dalam hati mereka, Ye Chen, jika kamu menyakiti kami, kamu harus membayarnya. Ke arah mana dia pergi? Yin He bertanya. Ke arah itu, dia pergi sebentar. Murid lainnya menunjuk ke arah yang ditinggalkan Ye Chen. Yin He menatap mereka dan bersenandung, dua pemborosan, bahkan seorang Ye Chen tidak bisa menghentikannya. Setelah itu, tubuh Yin He menghilang dengan cepat, dan kedua murid itu tampak jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah Yin He pergi, kedua murid itu merasa lega. Mereka menambahkan bahan bakar untuk menyampaikan kata-kata Ye Chen. Ye Chen pasti akan mati dengan buruk. Mereka tampaknya telah melihat kematian Ye Chen yang tragis, dan mereka tidak dapat menahan tawa. Bukan itu yang ingin aku sampaikan, kan? Pada saat ini, suara dingin Ye Chen bergema di telinga mereka. Wajah kedua pria itu berubah drastis, dan mereka segera melihat sekeliling. Rasa dingin membunuh menyelimuti mereka, yang membuat mereka merasa dingin di sekujur tubuh, dan hawa dingin datang dari kepala hingga kaki. Ye Chen, kau tidak pergi. Ketika kedua murid itu melihat Ye Chen muncul, mereka ketakutan hingga berkeringat. Ye Chen berdiri di depan mereka dengan tenang, tetapi hawa dingin yang keluar dari sekujur tubuhnya membuat mereka merasa kedinginan. Kau baru saja melanggar maksudku, jadi kau harus membayarnya. Kata-kata Ye Chen begitu dingin sehingga kedua murid itu merasa seolah-olah mereka berada di musim dingin yang dingin. Setelah itu, Ye Chen tidak lagi bertele-tele, dan tubuhnya bersinar. Dalam sekejap, dia bergegas kedua murid itu dan membunuh mereka dengan tinjunya. Suasana yang mendominasi menyelimuti mereka. Kekuatan yang kuat membuat mereka merasa putus asa. Puff! Kedua murid itu terbang keluar, dada mereka meledak, dan mereka kehilangan napas kehidupan mereka. Kau tidak harus mati, semuanya sendiri. Ye Chen memiliki cahaya dingin di matanya, dan tubuhnya berubah menjadi sekelompok jalan. Ini bukan tubuh asli Ye Chen. Tubuh aslinya telah pergi. Ini hanya bagian dari tubuhnya yang ditinggalkannya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kedua orang itu dapat menyampaikan apa yang diinginkannya. Benar saja, kedua orang ini penuh dengan kebencian dan ingin bunuh diri dengan bantuan tangan Yin He. Bagi mereka yang ingin bunuh diri, Ye Chen tidak pernah berhati lembut. Selain itu, dia masih orang yang tidak menyesal. Dia akan membunuhnya tanpa ampun. Saat ini, Ye Chen tidak dapat menghadapi Yin He secara langsung, dan kekuatannya terlalu jauh. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara dua tingkat makhluk surgawi dan tingkat ketujuh dari makhluk abadi sejati. Bahkan jika ada harta di tangan, mustahil untuk melampaui level untuk bersaing dengan Yin He. Tetapi jika ingin bermain trik, Ye Chen berpikir dia tidak akan kalah dari Yin He. Tetapi Yin He sangat ingin membunuhnya, jadi dia harus berhati-hati dan menghindari pengejaran Yin He. Dalam proses ini, dia hanya dapat bersaing dengan Yin He dengan menunggu kesempatan untuk menjadi kuat. Ada kota bobrok di reruntuhan medan perang. Kota itu penuh dengan reruntuhan. Gerbang yang berbintik-bintik itu penuh dengan retakan dan penuh dengan perubahan. Di gerbang kota, terukir dua karakter yang sangat elegan, Nancheng. Pada saat ini, tiga orang muda berpakaian seperti murid sekte Jihua datang ke gerbang kota. Mereka melihat dua karakter besar di kota itu, dan mata mereka bersemangat. Ini adalah kota terbesar di prefektur Tianan selama periode kehancuran besar. Akhirnya ditemukan. Salah satu pemuda berkata dengan gembira. Pergi, masuk dan cari apa yang kita inginkan. Jika kita dapat menemukannya, kita akan menjadi kaya. Pemuda lain tidak sabar untuk berkata. Menurut petunjuk yang kami temukan sebelumnya, benda ini seharusnya berada di Menara Raja di kota selatan. Selama kita menemukan menara ini, 9 dari 10 orang akan dapat menemukan apa yang tercatat di atas. Seorang pemuda tampan, yang seharusnya menjadi tulang punggung ketiganya, berkata. Selanjutnya, ketiga pria itu segera memasuki kota selatan, dan kemudian dengan cepat mencari di kota selatan apa yang mereka sebut Menara Raja. Meskipun sebagian besar bangunan di bagian selatan kota telah runtuh, sebagian besar dari mereka dapat dilestarikan. Ketiga pria itu berjalan mondar-mandir di jalan-jalan, mencari bangunan berbentuk menara. Lihatlah itu seperti menara. Tiba-tiba,
Salah satu pemuda berpakaian emas menunjuk ke sebuah bangunan seperti puncak menara di kejauhan. Dua pria lainnya juga melihat ke atas dan bersemangat. Pemuda yang memimpin berkata, "Pergilah, itu seharusnya." Ketiga orang itu bergegas maju dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap mereka tiba di depan sebuah menara setinggi 9 lantai. Menara itu begitu besar sehingga dapat dilihat dari langit bahwa ia berdiri di tengah kota selatan. Ini Menara Raja. Pemuda di kepala menara itu melihat plakat yang sudah rusak, di mana 3 kata, Menara Raja, muncul samar-samar. Kita telah menghasilkan banyak uang. Jika kita mendapatkan barang-barang di dalamnya, kita akan dapat membuat reputasi besar di prefektur Tianan dengan mengandalkan barang-barang ini di masa depan. Salah satu pemuda berpakaian putih sangat gembira. Jangan terlalu cepat senang, ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Pemuda di kepala menara itu menahan kegembiraannya dan menunjukkan sikap yang lebih tenang. Dari lantai pertama menara, tidak ada nilai di lantai pertama. Peti mati ini jauh lebih besar daripada peti mati biasa, yang dapat menampung 5 atau 6 orang untuk berbaring. Ketika mereka melihat peti mati itu, mereka bahkan lebih bersemangat. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah mereka telah melihat harta karun itu. 3 orang mengelilingi peti mati itu, dan kemudian saling memandang, pengoperasian kekuatan abadi. Pada saat yang sama, penutup peti mati didorong terbuka. Tutup peti mati didorong ke tanah, dan ada sesosok tubuh tergeletak di dalam peti mati. Tubuhnya utuh tanpa kerusakan apapun. Rasanya seperti sedang tidur. Mayat itu adalah seorang pria dengan penampilan yang luar biasa. Meskipun dia sudah mati, masih ada rasa martabat di antara alisnya, yang tampaknya tidak dapat diganggu-gugat. Sungguh luar biasa bahwa itu bisa begitu lengkap. Ketiganya kagum, cari tahu apakah Huang Ji dan King Ming Shoudan ada padanya. Pemuda yang bertanggung jawab segera berkata. Pemuda berbaju emas dan pemuda berbaju putih segera mulai mencari mayat itu, cahaya dingin berkelebat di mata pemuda yang memimpin. Tangannya terangkat dan berlari sianli, tanpa ragu, menepuk kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu sama sekali tidak siap. Mereka hanya merasakan aura membunuh. Begitu mereka berbalik, mata mereka menjadi hitam dan kepala mereka menyembul keluar. Mereka sudah mati. Mayat 2 orang jatuh di atas peti mati, darah menetes ke bawah, darah 1 orang langsung jatuh di kepala pria di dalam peti mati. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan kejam. Meskipun aku saudara dari sekolah yang sama, pil Huang Ji dan pil umur panjang King Ming dan semua hal yang bisa diperoleh tidaklah cukup. Karena itu, aku akan mengorbankanmu, tetapi aku akan mempersembahkan pengorbanan yang baik kepadamu. Kamu dapat yakin, kepala mulut pemuda itu sedikit terangkat, kepada 2 orang muda yang telah terbunuh untuk berbicara sendiri. Kemudian, pemuda yang memimpin mulai meraba-raba mayat itu, dan segera menemukan sekantong surga dan bumi, yang membuat pemuda itu senang. Pasti ada harta karun di dalamnya. Haha, pemuda pertama tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat ketenaran masa depannya di rumah besar Tianan. Namun, pada saat ini, mata tertutup pria yang terbaring di peti mati itu tiba-tiba terbuka. Mata itu penuh dengan darah, penuh dengan niat membunuh. Kemudian, tubuh pria itu, bangkit dari peti mati. Tubuhnya tampak sedikit kaku, dia menoleh, menatap pemuda yang bersemangat itu, darah di matanya sedikit bergelombang. Kepala pemuda itu tampaknya merasakan sesuatu, sedikit dingin di belakangnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, melihat tubuh di peti mati itu benar-benar bangkit, mata berdarah itu menatapnya, terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Tiba-tiba, cahaya berdarah keluar dari mata pria itu. Pria muda di kepala itu membelalakkan matanya, tetapi ada lubang darah di tengah alisnya. Pertama-tama, pupil pria muda itu membesar, dan dia jatuh ke tanah dengan tegak. Ketika dia meninggal, dia tidak tahu mengapa. Dia meninggal dengan mata tertutup. Kemudian, pria itu secara otomatis berdiri dari peti mati, dan kemudian melompat keluar dari peti mati. Dengan kepakan telapak tangannya, tas Qian Kun kembali ke tangannya. Dia mengeluarkan botol giok dari tas Qian Kun dan menuangkan pil biru ke dalam mulutnya. Kemudian, tubuh pria itu memancarkan cahaya biru, napas yang agung, seperti terbangun dari tidur nyenyak, teror yang ekstrim. Berapa tahun, aku selamat setelah semua. Mulut pria itu tiba-tiba mengeluarkan suara rendah, itu adalah perubahan yang sangat ekstrim. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di istana yang relatif lengkap di reruntuhan medan perang. Di antara orang-orang ini, ada Ye Chen dan Han Qiyu dan sosok-sosok dingin. Selain itu, Ye Chen dan Leng Qiuhan sepenuhnya dikelilingi oleh orang lain. Orang-orang yang mengelilingi mereka adalah para pengikut sekte Jiuhua dan Villa Gunung Tianjian. Jin Wuye dan Yu Jianxin saling mencibir. Di samping mereka, ada 2 murid yang mengenakan pakaian Tianzumen. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat ke-9 Zhenxian, dan kekuatan mereka cukup bagus. 1 jam yang lalu, Ye Chen dan Leng Qiuhan bertemu secara kebetulan. Setelah beberapa waktu, mereka datang ke istana. Mereka menemukan beberapa batu peri dan beberapa obat peri di istana, tetapi mereka dikelilingi oleh orang-orang ketika mereka pergi. Musim gugur yang dingin, kali ini aku mengundang 2 saudara dari Tianzumen. Aku melihat bagaimana kalian bisa melarikan diri.
Yu Jianxin mencibir, ekspresi Leng Qiuhan sedingin biasanya, dan tatapannya tidak sedikit pun panik, yang membuat hati Yu Jian sangat tidak nyaman. Mengapa kedua saudara senior itu membantu orang luar berurusan dengan saudara-saudara mereka yang lebih muda? Ye Chen menatap dua abadi sejati dari Tianzumen. Salah satu dari dua murid itu terkekeh dan berkata, menurutku, kamu bukan murid sekte Tianzu, karena kamu akan mati cepat atau lambat. Jika saudara senior ingin kamu mati, kamu tidak bisa hidup. Apakah Yin He atau Master? Nada bicara Ye Chen menjadi dingin, dan berkata dengan nada bertanya. Wajah pemuda itu tenggelam dan dia berkata, kamu akan mati hari ini, tetapi aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyerahkanmu kepada saudara seperguruan. Adapun bagaimana saudara seperguruan memperlakukanmu, itu bukan urusanku. Petik 2. Apakah kamu begitu yakin bisa berurusan denganku? Ye Chen berkata, bahkan jika kamu memiliki bakat yang bagus, itu hanya 6 lapisan keabadian sejati. Bahkan jika itu untuk membunuhmu, itu mudah. Orang-orang muda itu meremehkan untuk mengatakannya. Ye Chen memiliki senyum penuh arti di sudut mulutnya, yang membuat pemuda itu merasa tidak nyaman. Wajahnya tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin, bermain trik. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu.